Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan melanjutkan eksposisi kita di dalam surat kitab Hakim-Hakim. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama. Kita akan membaca secara bergantian dari ayat pertama sampai ke ayat 26 supaya kita mendapatkan kerangka. Walaupun di dalam para ahli setuju bahwa harusnya pembacaan sampai kepada ayat pasal kedua. Kita akan membaca dimulai terlebih dahulu. Saya ayat pertama, Bapak Ibu menyambut di dalam ayat kedua demikian sampai kepada ayat 26 terlebih dahulu. Sesudah kematian Yosua, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapa dari kami yang harus maju lebih dahulu memerangi orang Kanaan? Ayat 2, Bapak Ibu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya, majulah bersamaku ke wilayah yang ditentukan melalui undi bagiku. Mari kita memerangi orang Kanaan, nanti aku pun akan maju bersamamu ke wilayah bagianmu. Lalu Simeon maju bersama dia. Di Bezek mereka mendapati Adoni Bezek dan memeranginya. Mereka mengalahkan orang Kanaan dan orang Feris. Tapi Adoni Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dari kakinya. Kata Adoni Bezek, ada 70 raja yang terpotong ibu jari tangan dan kakinya. Mereka memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku sama seperti yang telah aku lakukan. Demikian pula Allah membalasnya terhadap aku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, kemudian lalu membunuhnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju memerangi orang Kanaan yang tinggal di pegunungan, di tanah Negeb dan di Sefela. Lalu suku Yehuda bergerak menjelang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiriat Arba, dan itu Selesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka maju menyerang penduduk Debir. Debir dahulu bernama Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiriat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa anakmu menjadi istrinya. Otnil anak Kenas adik Kaleb merebut kota itu, lalu kepadanya Kaleb memberikan Aksia anaknya sebagai istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu katalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah tanda berkat. Engkau telah memberikan kepadaku tanah Negeb yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air di hulu dan di hilir. Keturunan Hobab ibu Musa, orang Keni itu, maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Suku Yehuda maju bersama suku Simeon saudaranya. Lalu mengalahkan orang Kanaan penduduk Jefat. Mereka mengkhususkan kota itu untuk dimusnahkan, sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk di lembah. Sebab orang-orang ini mempunyai kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalalkan anak-anak. Namun orang Yebus, penduduk Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin, sehingga orang Yebus itu masih tinggal di Yerusalem bersama Bani Benyamin sampai hari ini. Keturunan Yusuf juga mau menyerang mereka, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel, dahulu nama kota itu Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu orang itu menunjukkan kepada mereka jalan masuk ke kota itu. Mereka mengalahkan kota itu dengan mata pedang, tetapi orang itu dan seluruh kaumnya mereka biarkan pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamai Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan menyertai kami.
di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan hadir sehingga isi hati dan kehendak-Mu saja yang kami lakukan, dan kami pun bersuka cita karena kami melakukan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan juga masing-masing pribadi yang mendengarkan. Biar kami yang mendengarkan juga melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam pimpinanmu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini di dalam khotbah saya diberitakan a good but a tainted start. Artinya berbicara awal yang baik, tetapi ada kecemaran yang terjadi. Ada noda di dalam peperangan, di dalam pasal pertama, di dalam hakim-hakim. Ini menjadi suatu summary, dan juga ini menjadi penjelasan bagaimana kitab hakim-hakim yang sudah saya jelaskan. Adanya bau busuk yang semakin lama tercium sampai kepada akhir daripada kitab hakim-hakim. Bapak Ibu, kenapa saya katakan ini adalah suatu kecemaran? Karena kita tahu ketika seseorang melakukan kebenaran firman Tuhan, dia melakukan dengan sukacita. Tetapi ketika dia melakukan itu ada kecemaran, maka di hadapan Tuhan itu menjadi suatu hal yang tidak benar. Bapak Ibu kalau misalkan saya kasih minuman ya, minuman bagus, jernih, indah. Tapi sebelum saya berikan ke Bapak Ibu, saya tuang 1 titik tinta spidol. Bapak Ibu mau minum nggak? Masih bilang, ini hamba Tuhan kayaknya nggak benar ini ya. Atau mungkin Bapak Ibu bilang, mungkin ini kesalahan. Kenapa Pak Peter kasih yang namanya tinta? Coba Bapak Ibu mungkin ada yang mau kali. Coba kayak saya 1 titik yang namanya Baiklin ya. Baiklin tahu Bapak Ibu ya. Pemutih masukin ke dalam situ, pasti Bapak Ibu akan keracunan dan pasti bilang, ini kenapa yang terjadi? Walaupun cuma setitik ada kecemaran, itu merusak. Maka sama Bapak Ibu, ketika berbicara peperangan yang terjadi dalam hakim-hakim pasal pertama, juga demikian. Suku Yehuda, suku yang paling powerful, paling banyak, paling hebat. Ketika dia melakukan kehendak Tuhan dan paling banyak dibicarakan sampai 20 ayat, bahkan 21 ayat, menciptakan kepada kita bahwa suku yang paling besar pun juga mengalami yang namanya kecemaran. Ada noda, ada bau busuk yang kecium. Maka kalau kita lihat di dalam pasal pertama, ayat pertama, kitab hakim-hakim memulai dengan sesudah kematian Yosua. Mengapa dituliskan demikian? Karena kita tahu bahwa sejarah keselamatan dilanjutkan. Dulu ada Musa di dalam 5 kitab Musa. Kejadian sampai kepada yang namanya kitab Ulangan. Lalu dilanjutkan estafet berikutnya kepada Yosua. Dan Yosua sudah meninggalkan dunia, dia estafetkan ke zaman hakim-hakim. Tetapi sebelum Yosua meninggalkan dunia ini, dia pernah melakukan suatu speech, suatu pidato perpisahan. Dan pidato perpisahan itu tentu Bapak Ibu pernah mendengar atau mungkin menghafal. Bahwa seluruh yang namanya aku bersama keluargaku, seisi rumahku akan tetap menyembah Allah Yahweh. Yosua berdiri, dia berkata kepada tua-tua, kepada seluruh bangsa, pilihlah hari ini kepada siapa kamu menyembah. Apakah kamu menyembah kepada Allah yang disembah oleh nenek moyang kamu, yaitu Bapak Abraham? Atau pada hari ini kamu tentukan, apakah kamu mau menyembah Allah yang ada di Allah Kanaan? Atau sekarang kamu pilih apakah kamu mau menyembah Allah Yahweh? Dan kutipan yang sudah terkenal, tetapi aku dan seisi rumahku tetap akan beribadah kepada Allah Yahweh. Dan orang-orang Israel semuanya berkata berseru, kami akan seperti engkau. Kami akan berjanji di hadapan engkau dan di hadapan Tuhan. Kami akan mengikut Allah Yahweh. Maka kitab hakim-hakim ada kesinambungan, ada masa lalu. Tetapi masa lalu itu juga memberikan penjelasan kepada orang-orang di kitab hakim-hakim. Ada yang namanya penggaris. Bapak Ibu penggaris ya. Penggaris itu berfungsi kalau dia bikin garis lurus. Itu fungsi utamanya. Maka sama, kitab hakim-hakim itu dijelaskan, diberitahukan bahwa ada penggaris yang Tuhan sudah berikan, yaitu kitab Musa, kitab Yosua, dan Tuhan sudah peringatkan, jangan kamu menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, sembahlah hanya kepada Allah Yahweh. Kitab hakim-hakim juga harus belajar dari masa lalu, harus juga menyembah dengan benar kepada Tuhan. Penggarisnya itu, dan itu menjadi suatu kacamata. Di dalam teologi reform kita harus mengerti juga. Teologi reform mengatakan ada kedaulatan Tuhan. Allah berdaulat dan Allah menetapkan orang Israel pada zaman hakim-hakim, zaman Yosua. Tuhan berikan tanah, kamu dapat tanah, kamu dapat tanah, kamu dapat. Tuhan tetapkan dan tidak mungkin ada yang bisa mengganggu-gugat. Tapi permasalahan di dalam teologi reform juga menjelaskan kita tanggung jawab manusia. Itu berjalan paralel.
berjalan bersama-sama satu keindahan yang ada di dalam Alkitab. Bahwa ada ketetapan, tetapi manusia juga dituntut bertanggung jawab. Apa itu? Penggaris lurus. Penggaris yang membuat garis lurus. Kamu harus taat firman Tuhan. Kamu harus melakukan segala kehendak Tuhan dengan setia. Sampai akhir, jangan tercela. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, ternyata di dalam hakim-hakim, suku paling besar, Yehuda itu pun melakukan suatu tindakan yang salah. Karena dia harusnya berperang di ayat 1 dan ayat kedua. Tetapi dia mulai dengan boroknya. Saya sudah ceritakan dalam minggu lalu. Ayat ketiga, dia malah ajak kerjasama Simeon. Artinya apa? Dia melakukan firman Tuhan tetapi ada noda sedikit. Lihat ya. Ketika Tuhan bilang, siapa yang maju? Yehuda. Tetapi Yehuda itu lakukan dengan kompromi. Ajak Simeon. Mulai dari ayat ketiga. Kelihatan. Padahal kalau dipikir-pikir di zaman Yosua, kota-kota yang strategis, kota-kota berkubu, kota-kota yang ada yang namanya benteng pertahanan yang sangat hebat, itu sudah dihancurkan. Yeriko sudah runtuh, semua sudah hancur. Maka sebenarnya secara di atas kertas, suku Yehuda bahkan suku-suku lain itu ada di atas upper hand. Posisi powerful, posisi yang strategis, berkuasa. Harusnya melakukan tindakan kebenaran firman Tuhan, menghancurkan bangsa-bangsa sesuai perintah Tuhan. Itu merupakan tanggung jawab yang mudah. Tetapi tidak dilakukan. Mungkin kita pernah bilang ya, di dalam konteks zaman hari ini ya, kenapa sih orang Kristen tuh susah memberikan kontribusi bagi negara? Banyak yang bilang, ya karena orang Kristen itu nggak dapat kesempatan, nggak punya kuasa, nggak punya kesempatan, minoritas. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan memberikan kepada kita ketika kita berkuasa pun, posisi tinggi pun, belum tentu melakukan firman Tuhan. Ada yang sok melakukan segala kebaikan, berasa semuanya baik-baik saja, tapi ketangkep polisi, ketangkep KPK. Kenapa? Karena melakukan tindakan yang tidak benar. Katanya di atas posisi. Karena ada yang namanya kompromi terjadi. Walaupun sudah ada di posisi atas, ternyata tidak melakukan apa yang dilakukan seharusnya. Itu yang terjadi, nepotisme terjadi, tanggung jawab itu tidak berdasarkan mana minoritas, mana yang berkuasa, mana yang tidak berkuasa, tidak. Tetapi sekali lagi, karena haruslah demikian. Ayat 1 dan 2 memberikan penjelasan kepada kita. Ada perbandingan-perbandingan ini. Salah satu kontras ya Bapak Ibu, kontrasnya itu adalah memang bangsa Israel itu, Yehuda terutama ya, itu melakukan dengan sensitif dengan yang baik. Saya katakan di ayat 1 dan 2 ya. Mereka tuh mulai dengan tanya Tuhan. Bagus ya. Tanya Tuhan, Tuhan, kalau mau perang, siapa dulu yang maju? Bagus ya. Sama mungkin teman-teman kalau misalkan yang kuliah, yang baru masuk kuliah. Mau Tuhan, Tuhanlah penebus jiwaku. Tuhan tolong, saya mau masuk kuliah mana? Kan keren ya. Kalau kita punya anak seperti itu bagus ya. Atau misalkan yang sudah lulus mau cari kerjaan. Tuhan pimpinlah. Saya mau kerja di mana? Begitu sulit tapi Tuhan kiranya Tuhan berkehendak. Kan keren ya, sensitif. Atau mau cari pacar. Wah, pemuda itu cari pacar. Tuhan, tentukanlah jodoh. Jauhkanlah pada orang-orang yang mendekati jodohku. Tapi dekatkanlah dengan jodoh. Kan keren, cari kepada Tuhan. Suatu hal yang baik, sensitif. Sensitif. Mungkin Bapak, Ibu juga demikian, ada sensitifan. Tetapi bukan masalah itu. Bukan masalah di dalam ayat 1, kedua dikatakan bahwa bangsa Israel tanya dan Tuhan berikan jawaban. Bukan itu. Tetapi paling utama kita hakim-hakim berbicara lebih dalam lagi. Kalau Tuhan sudah jawab. Kalau Tuhan sudah berikan kehendak, respon berikutnya. Apakah kita mau taat seutuhnya? Apakah kita dikatakan sensitif tanya Tuhan? Tapi pertanyaan berikutnya, apakah kita mau benar-benar taat sepenuhnya mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri? Karena kita lihat di dalam ayat 3, ayat keempat, ayat terus-terus, Yehuda tidak melakukan dengan baik. Yehuda suku yang kuat tetapi tidak menurut firman Tuhan dengan utuh. Kontras lainnya adalah Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat 4 sampai kepada ayat 7 ya. Ini minggu lalu saya sedikit highlight dan saya sedikit mengulang. Ada raja kafir, raja pagan, namanya Adoni-Bezek Bapak Ibu. Adoni-Bezek ditangkap. Tetapi Adoni-Bezek itu mendapatkan penghakiman sesuai dengan apa yang diterimanya. Adoni-Bezek itu dipotong yang namanya ibu jari tangannya. Bapak Ibu, ibu jari tangan, ibu jari kaki dipotong.
Bapak Ibu coba pulang ke rumah, jangan lakukan sekarang ya. Coba pegang handphone tanpa ibu jari. Bisa? Hebat. Sulit. Pasti kan nggak bisa. Coba ketik tanpa ibu jari. Nggak mungkin. Jangan lakukan sekarang Bapak Ibu. Ini tidak disuruh sekarang. Tetapi saya mau katakan, kalau misalkan sudah dipotong ibu jari kiri dan kanan, itu artinya kemampuan daripada menggenggam itu hilang 60%. Nggak bisa melakukan apapun, apalagi perang. Pegang senjata mana bisa. Nggak mungkin kita kayak, lupa saya, tokoh anime apa itu, yang bisa pakai tiga Zoro ya. Nggak mungkin kita pakai mulut, nggak mungkin, itu impossible. Itu nggak mungkin Bapak Ibu. Nggak mungkin, pasti nggak mungkin namanya Adoni Bezek. Tetapi Adoni Bezek, raja kafir itu, ketika ditangkap, dilakukan tindakan mutilasi, wah sadis ya. Dia terima. Ayat ke-7 saya bacakan. Dibawakan, demikian pula Allah membalaskan terhadap aku di bagian terakhir. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Bapak Ibu, Adoni Bezek nggak pernah sembah Allah. Adoni Bezek nggak pernah sembah Allah Yahweh. Tetapi salah satu penafsir mengatakan, memang tidak 100% setuju, Adoni Bezek terima pembalasan dari Allah Yahweh. Wah, ini kan raja kafir. Ini kan raja yang tidak kenal Tuhannya Allah Israel. Kenapa tiba-tiba ketika ada pembalasan dia terima? Ini Adoni Bezek wajar. Karena dia pernah melakukan tindakan yang sama. Ada 70 raja. Angka 70 angka yang besar, tapi kemungkinan besar ada banyak. Itu angka figuratif, 70 kesempurnaan. 70 raja yang dipotong ibu jarinya. Dan akhirnya dia apa? Dia merangkak minta makanan seperti anjing. Tetapi ketika Adoni Bezek mendapatkan, ditangkap, dilakukan penghakiman seperti apa yang pernah dilakukan kepada 7 raja itu, dia legowo. Dia terima. Ada lu Bapak Ibu. Yang pejabat yang sekali aja, Bapak Ibu tahu lah, yang minta hukuman mati koruptor ketika ditangkap minta amnesti. Gila. Kenapa saya katakan gila? Lupa. Dia tidak terima hukuman. Dia terima, merasa dirinya sepenting. Tapi dia sadar bahwa ada dosa. Maka saya Bapak Ibu, ini harusnya ada namanya hukum yang sebenarnya tua. Kode Hammurabi atau Lex Tulalis ya. Talionis. Itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Salah satu penafsir yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan orang Yehuda kepada Raja Adoni Bezek itu adalah tindakan seperti orang pagan, orang kafir. Artinya apa? Bahwa tindakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, Raja Adoni itu potong jari raja-raja, demikian Raja Adoni juga mendapatkan perlakuan yang sama. Itulah etika orang kafir. Etika yang terjadi bukan etika daripada etika yang namanya konteks zaman itu. Konteks zaman itu adalah Adoni Bezek harus dimusnahkan atau dia harus dibunuh. Sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang namanya perang suci yang terjadi. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat seperti ini ya, waduh. Ini kan berarti orang Yehuda dari awal sudah mirip etikanya. Mulai pelan-pelan ada bau busuk etikanya mirip dengan orang pagan. Tapi sebelum saya lanjutkan lebih dalam lagi. Pak, ini firman Tuhan kok sadis ya? Ajarin mutilasi. Ayat pertama, pasal pertama sudah jelasin namanya mutilasi. Bapak Ibu, ini mungkin kita mesti sadar bahwa firman Tuhan itu bukan berlaku untuk semua umur. Loh maksudnya apa? Karena perlu ada bimbingan. Perlu ada bimbingan orang tua. Perlu ada bimbingan untuk teks-teks yang sulit. Ini mengajarkan mutilasi, mengajarkan suatu sadistisme, mutilasi. Kenapa? Karena Alkitab menceritakan apa adanya terhadap dosa. Keberancuran daripada manusia dituliskan, ini bukan kitab suci yang semua suci, tidak, tapi menceritakan bagaimana Allah itu yang suci dan berhak menghukum manusia berdosa. Itulah Alkitab. Dan kondisi daripada umat Allah Yehuda sebagai contoh juga mirip dengan apa yang dilakukan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Maka kalau dipikir-pikir ketika baca firman Tuhan, kita perlu ya namanya sebagai orang tua ya Bapak Ibu yang sudah punya anak, harus juga mengajarkan anak-anak, membimbing. Jangan bilang kalau ada pergumulan, misalkan contoh ya, anak kita datang, Pak, saya lagi bergumul. Langsung, kamu sudah baca Alkitab belum? Coba baca Alkitab. Memang ada jawaban, ada yang mudah di dalam Alkitab, tetapi ada juga teks-teks yang sulit, yang perlu bimbingan orang tua. Maka orang tua dibicarakan di dalam Ulangan pasal ke-6. Orang tua diminta kamu harus mengajarkan generasi selanjutnya berulang-ulang. Waktu kamu bangun, waktu kamu berdiri,
Waktu kamu yang namanya melakukan aktivitas atau balik lagi tidur. Berulang-ulang. Ini tanggung jawab orang tua. Waktu saya kecil ya, saya pernah dapat bukan iklan ya, penjelasan dari pemerintah, ada film-film yang diatur. Ada yang tulisan SU ya, SU Bapak Ibu tahu ya, semua umur. Ya kalau yang zaman now memang udah nggak ada ya, semua dibabat semua. SU itu semua umur, artinya bisa ditonton oleh segala umur. Tapi juga ada yang BO, bimbingan orang tua. Jadi orang tua harus hadir membimbing film itu. Juga ada 17+, artinya ada yang memang harus ditonton setelah kita semua di atas 17 tahun. Sama, Alkitab juga sama. Tapi saya berkatakan bukan semua umur, bukan 17+ sehingga kita nggak boleh baca. Tetapi saya berkata bahwa anak kecil dikenalkan firman Tuhan, tetapi ada bimbingan orang tua. Bimbingan supaya apa? Supaya jangan seperti orang-orang di zaman hakim-hakim yang baca firman Tuhan lakukan dengan sensitif, tapi ada kontras. Akhirnya ada noda. Saya lanjutkan Bapak Ibu, ini kan noda ya. Ada perbandingan antara orang Yehuda dengan Raja Adoni. Sekarang kita bandingkan yang baik. Pasal pertama juga memberikan ada satu nama yang sebenarnya agak asing dan nggak masuk sebenarnya di dalam hakim-hakim. Yaitu bernama Kaleb. Ada Otniel, ada juga Aksa. Pembicaraan yang panjang sekali ada di dalam ayat-ayat selanjutnya. Ayat 8, 9, 10 sampai seterusnya. Itu menceritakan ada percakapan antara Aksa dengan Kaleb. Ada percakapan, ada suatu pembicaraan. Dan itu saya rasa wajar. Kenapa? Karena Kaleb itu digambarkan suatu orang yang baik. Kaleb itu Bapak Ibu ya, kalau mengerti di dalam kitab Yosua, kitab bilangan terutama ya, itu Kaleb itu tuh sudah tua Bapak Ibu. Seumuran Yosua, besar kemungkinan di atas 80. Dan Kaleb itu ketika dia tahu janji Tuhan, dia klaim janji Tuhan, dia berkata kepada Yosua, teman-temannya yang sekarang jadi leader, berkata, sama seperti Musa pernah utus kita berdua pergi mengamati mengintai kota Kanaan, tanah Kanaan itu. Demikian sekarang saya masih umur 80 lebih, Alkitab tidak menjelaskan secara detail, aku siap berperang. Kaleb loh, ingat janji Tuhan, ingat firman Tuhan, dia sudah tua, tetap perkasa. Hebat. Sengaja dibandingkan orang yang tua ini tetap konsisten percaya firman Tuhan dan melakukan. Dan bukan hanya melakukan saja, saya sudah mention dalam minggu yang lalu. Dia pilih kota Hebron, Bapak Ibu. Kota Hebron itu pegunungan. Perang di dataran tinggi sama dataran rendah, beda. Saya juga memberikan ilustrasi yang lama, cerita yang lama. Saya pernah naik gunung bersama pendeta Tumpal. Naik gunung Bapak Ibu capek. Baru sampai kaki gunung saya udah capek. Udahlah, teman-teman yang lain naiklah sampai atas. Nikmatilah puncak. Saya mendingan di kaki gunung menikmati Fogmi. Saya capek. Tetapi Hebron itu pegunungan dan Kaleb minta langsung. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu lihat di dalam ayat ke-10. Dia menghancurkan ya. Ini memang interchange Kaleb sama yang namanya Otniel itu sering dibalik-balik. 10 dikatakan mereka itu mengalahkan Sesai dan Ahiman dan Talmai. Sesai dan Ahiman dan Talmai itu adalah 3 keturunan Enak. Ayat 9-20 saya bacakan. Ini paralelnya lagi. Kaleb telah diberikan Hebron seperti yang dikatakan Musa dahulu. Kaleb lah yang menghancurkan 3 anak Enak dari sana. Jadi di dalam cerita zaman Musa itu ada 3 keturunan Enak yang raksasa-raksasa dikalahkan sama Kaleb Bapak Ibu. Kaleb hancurkan kakek tua ini, bisa menghancurkan yang paling susah di medan yang paling susah. Menyatakan kontras. Kontras untuk setia melakukan firman Tuhan tanpa noda. Oke, sengaja mengelingkan. Setelah zaman Yosua mati, ada Kaleb yang masih setia. Ayo dong zaman hakim-hakim setia seperti Kaleb. Tapi ada percakapan yang indah. Baca Alkitab tuh mesti lihat ya. Kok ada percakapan antara Kaleb dan Asia anaknya yang panjang banget. Ngapain dimasukin? Kan nggak nyambung ya. Kalau paragraf tuh paragraf yang sumbang ya, kalau nggak salah di dalam bahasa Indonesia. Itu paragraf yang nyambung. Kenapa ada pembicaraan antara di ayat ke-12, 13, 14. Ketika Kaleb bilang, siapa yang mau menggempur Kiryat Sefer? Siapa yang menggempur akan diberikan anak. Akhirnya muncul anak. Muncul namanya
pemuda yang namanya Othniel dan Asia itu diberikan menjadi istri. Ini wajar ya di zaman sekarang ini seorang orang tua kalau punya anak perempuan berharap dapat calon menantu. Yang menantu itu perkasa ya. Wajar lah ya, betul ya, Bah. Jadi ada audisi dan Othniel menang. Tapi yang mengherankan itu dan suatu hal yang indah adalah Asia itu juga perempuan bijaksana. Penjelasan bijaksana karena ketika bapaknya kasih tanah Negeb yang gersang, yang secara logika tidak mungkin ada kehidupan, Asia itu minta kepada papanya. Dan minta itu dengan sopan, dengan suatu kerendahan hati. Dari mana? Bapak Ibu bisa lihat ayat 14, saya bacakan. Ketika Asia tiba, ia membujuk suaminya supaya mereka meminta ladang kepada ayahnya. Kalimat berikutnya, pada saat Asia turun dari keledainya, Kaleb bertanya kepadanya, ada apa? Kalau kita baca cuma sekilas kita nggak sadar, ada suatu motif kesopanan. Asia itu turun dari keledainya. Sopan. Dia minta dengan suatu humble kesopanan etika timur. Minta kepada papanya dan papanya berikan. Indah ya, perempuan. Suatu hal yang punya etika elegan, bijaksana yang indah. Dan nanti akan dibandingkan ya, Asia itu bisa dibandingkan dengan kondisi orang Israel yang tidak menghargai perempuan. Contoh ya Bapak Ibu, contoh ya, di bagian terakhir itu ada suku Benyamin. Suku Benyamin itu perang saudara. Akhirnya dia kehabisan yang namanya perempuan. Nah kalau kehabisan perempuan kan nggak bisa menghasilkan keturunan. Apa yang terjadi adalah tua-tua Israel mengusulkan namanya kawin tangkap. Bapak Ibu yang lahir dari Sumba ya, ini disertasi pendeta Tama adalah menciptakan kawin tangkap ya. Jadi kalau misalkan ada perempuan terus dicintai, seorang laki-laki cintai terus mau pengen menikahi, maharnya terlalu banyak ya, mahar Bapak Ibu tahu ya mahar ya. Maharnya terlalu banyak, udah gampang, kamu amati aja. Jadi keluarga cowoknya itu amati, perempuan tuh kapan pulangnya, perginya di mana, kapan pulangnya, amati. Nanti kalau udah sendirian tangkap. Kawin tangkap, disandra, supaya dinikahkan. Wih, itu ayat Alkitabnya ada di dalam Hakim-Hakim. Pendeta Tama mengambil dalam kebudayaan orang Sumba itu demikian. Bayangkan ya, orang Israel balik lagi dalam Hakim-Hakim tidak menghargai perempuan. Ketika Benyamin tuh lihat ada perempuan dan disuruh oleh tua-tua Israel lihat ada perempuan di sana yang dari kaum ini. Tangkap dan jadikan perempuan, jadikan itu istri. Itu suatu hal yang kontras. Hakim-hakim, dari pasal pertama ada contoh Asia yang elegan, indah. Tetapi di bagian terakhir malah bangsa Israel, tua-tuanya, malah makin kelihatan busuknya. Dan indahnya lagi ya, saya mengutip dari pendeta Jethro di dalam ringkasan khotbahnya. Pendeta Jethro membandingkan antara Asia dengan perempuan lainnya di zaman Hakim-hakim. Yaitu Delila. Bapak Ibu tahu Delila ya? Tokoh terkenal antara Babang Simpson dengan Delila ya. Kenapa? Dia mengatakan, pendeta Jethro mengatakan ada komentator yang membandingkan dengan Delila, ada perbandingan yang masuk akal karena Asia itu menikah dengan Othniel. Othniel adalah hakim pertama di dalam hakim. Sementara Delila adalah pacar Simpson. Adalah hakim terakhir dalam kitab Hakim-Hakim. Ada perbandingan. Perbandingannya yang pertama, Asia menikah dengan Othniel, itu adalah sesama orang Keni tidak mengalami kawin campur. Tetapi kontras dengan Simpson, dia kejar Delila. Delila adalah wanita asing, wanita yang dikatakan tidak benar juga. Dia kejar. Dan di dalam kitab Hakim-Hakim, urusan namanya kawin campur itu adalah problem besar di dalam kitab Hakim-Hakim. Kontras pertama, Asia nikah dengan Othniel, hakim yang baik, hakim pertama, dan tidak kawin campur. Simpson menikah dengan Delila, mempacari Delila, dan Delila itu ternyata itu adalah wanita asing, bahkan wanita yang kurang baik. Kontras pertama. Kontras kedua, baik Asia dan Delila sama-sama menunjukkan inisiatif baik. Tetapi ada perbedaan. Asia menunjukkan inisiatif untuk mengusahakan tempat supaya ada air sehingga kaum keluarganya bisa hidup. Jadi dia tidak egois. Kontras dengan Delila, inisiatif. Tapi inisiatifnya ngapain? Inisiatifnya tipu pacar.
Simpson, si Babang Simpson. Demi apa? Demi uang kotor. Demi kepentingan diri sendiri. Kontras. Jadi ini mau menceritakan kehancuran makin lama makin gelap di dalam namanya kitab Hakim-Hakim. Saya lanjutkan lagi ya, bagaimana kontras permulaan ini permulaan yang baik, tapi permulaan ini nggak baik, ada tercemar. Mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal pertama lagi. Itu di ayat 16 Bapak Ibu sampai seterusnya. Itu ada kegagalan Yehuda. Kenapa? Yehuda itu akhirnya menang bersama ipar daripada Musa. Dia pergi menghancurkan kota namanya kota Arad. Tapi bagian terakhir, orang Yehuda itu menetap di sana bersama dengan penduduk di sana. Artinya mau menceritakan kepada kita, ada noda sedikit. Harusnya Yehuda itu lakukan perintah Tuhan untuk menghancurkan orang-orang di kota Arad itu. Tetapi tidak malah menetap. Lanjut lagi ya, di ayat 19. Orang Yehuda itu pun juga dijelaskan Tuhan menyertai suku Yehuda. Sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi ada noda lagi. Mereka tidak dapat, Yehuda tidak dapat menghalau penduduk di lembah. Kenapa? Karena orang-orang di lembah punya kereta besi. Wah, Bapak Ibu, ini bukan berarti kalah dengan kereta besi. Tetapi sebenarnya kereta besi itu bukan alasan. Karena mereka gagal beriman kepada Allah Yahweh. Karena Allah yang menyertai di gunung juga adalah Allah yang menyertai di lembah, di dataran rendah. Bapak Ibu wajar ya, kereta kuda itu berfungsi dengan baik di pegunungan atau dataran rendah. Kereta kuda ya Bapak Ibu, kereta besi. Kereta kan pakai roda berputar ya. Kalau nanjak itu capek ya. Maka yang namanya dataran rendah, dataran yang tidak ada naik turunnya, pasti kereta besi, kereta kuda, kereta besi itu sangatlah powerful. Oke? Sangat powerful. Tetapi orang Yehuda lupa bahwa Tuhan pernah menghancurkan bangsa yang punya kereta kuda, kereta besi yang powerful, yang bernama Mesir. Orang Israel itu lupa bahwa Allah pernah tenggelamkan kereta kuda, keretanya Firaun di laut Merah. Lihat, Mesir itu negara adidaya, negara powerful. Harusnya orang-orang Kanaan yang ada di lembah yang di ayat 19 itu sebenarnya nggak lebih hebat daripada Mesir. Mesir itu adidaya Bapak Ibu. Itu kebudayaan yang bisa menjinakkan kuda. Bukan hanya itu saja, dia bikin kuda itu menjadi kereta tempur, dan kereta tempurnya itu punya kemampuan yang hebat. Tadi saya berikan contoh juga di dalam kebaktian pertama. Bapak Ibu, kenapa negara Mesir kuno itu adidaya? Dia pakai kereta kuda, artinya kereta kuda cepat, powerful, dan juga dia punya kemampuan untuk memanah yang baik. Jadi archer, pemanah ya, pemanah orang Mesir itu kemampuannya bagus. Bapak Ibu, kereta kuda itu bukan seperti naik yang namanya Mercedes-Benz. Mercedes-Benz itu kalau duduk di belakang, ini katanya, saya nggak punya Bapak Ibu, itu kalau jalanan rusak itu nyaman, lancar. Mungkin yang punya jalan-jalan ke sekitar sini kan jalanannya penuh dengan naik turun itu ya, itu lancar. Kereta kuda juga nggak punya shock breaker. Kereta itu nggak punya yang namanya zaman dulu tuh bisa mengabsorb shock yang terjadi. Maka kesimpulannya, kalau misalkan pemanah itu mau menembakkan panahnya itu, dia punya kemampuan yang hebat. Kenapa? Karena kalau ada batu kecil, kalau jalanan nggak rata, dia punya kemampuan untuk steady hand. Steady hand itu apa ya? Tangan yang sangat steady ya. Kan panah itu kan perlu akurasi. Nggak mungkin tak goyang-goyang. Dia punya kemampuan yang baik dan Mesir punya teknologi dan orang-orang yang hebat. Namun Allah Yahweh menghancurkan di Laut Merah. Harusnya suku Yehuda yang baca, kalau baca firman Tuhan, kalau emang baca 5 kitab Musa, harusnya pergi hancurkan musuh dengan kereta besi. Itu mudah bagi Allah Yahweh, tetapi sekali lagi ini cuma alasan doang bagi Yehuda untuk kompromi dan tidak mau taat firman Tuhan. Lebih lagi ya, memang dibilangkan di dalam ayat 21, kita balik lagi di ayat 21. Ya, ayat 21 menjadi rapot yang berat sekali. Rapot bagi juga orang Yehuda. Dan ayat 21 juga menjadi titik
turning point bagi suku-suku selanjutnya, suku Benyamin dimulai, bagaimana kehancuran itu juga makin parah. Bapak Ibu, ada yang namanya virus tidak taat. Virus tidak taat ya. Kalau satu nggak taat, itu kan juga nggak taat, Pak. Itu kan teman saya yang remaja itu juga nggak taat. Boleh dong saya nggak taat? Bisa ya begitu ya. Itu kan nyontek. Saya pernah lakukan, ya. Pernah kalian lihat, itu kan hamba Tuhan. Hamba Tuhan aja penuh dengan kehilafan, dosa. Apalagi saya, itu sebelum saya jadi hamba Tuhan. Mungkin kalimat ini Bapak Ibu pernah dengar, atau mungkin pernah utarakan, virus ketidaktaatan dan kompromi itu menyebar. Sejak ayat 21 sampai ke bawah, menciptakan bagaimana suku-suku yang lebih inferior, suku Benyamin, suku-suku Zebulon, Isakar, suku Dan, itu yang lebih kecil secara jumlah pasukan, kemampuan blessingnya pun juga nggak seperti Yehuda, mulai bilang kompromi. Kalimat yang tidak asing, suku Yehuda yang kuat aja kompromi, apalagi suku saya. Sering nggak begitu? Pak Peter aja berdosa, hamba Tuhan lu, pendeta melakukan dosa, apalagi saya yang masih kecil, apalagi saya pemuda masih kecil. Itu pemuda, wajar dong kalau misalkan lakukan dosa. Dan saya rasa Bapak Ibu saudara sekalian, jika Bapak Ibu mengalami seperti dan pernah lakukan dan sering pakai ini, berharap bertobat. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan tidak. Kita tidak boleh kompromi. Kita nggak bisa berkata, oh karena dia lebih powerful terus kompromi kita jadikan teladan. Tidak. Bagi Bapak Ibu yang berada dalam posisi pemimpin, baik kepala keluarga, gereja ya, hanya penatua, baru penatua pendeta, belum ada penatua awam, itu nggak bisa kompromi firman Tuhan, karena itu bisa menjatuhkan orang-orang yang lebih lemah. Begitupun aplikasi dan peringatan yang secara terbalik, bagi yang merasa lemah. Yang merasa lemah kan nggak punya kemampuan, kurang talenta, dan yang dipimpin oleh yang dipimpin. Jangan juga kompromi. Taatlah kepada firman Tuhan. Taat. Karena dimulai dari ayat 21 sampai kepada seterusnya. Suku-suku mulai hancur. Benyamin dimulai dari Benyamin. 22 sampai 26 itu bicara panjang. 5 ayat. 5 ayat menceritakan peperangan antara suku yang namanya suku keturunan Yusuf. Gagal. Suku Yusuf itu paling kuat Bapak Ibu. Salah satu paling kuat. Kenapa? Karena Efraim itu punya pasukan juga besar. Sama kuatnya Efraim. Tetapi memang dua suku Yusuf dapat 2 bagian. Kenapa saya mesti jelaskan juga. Bapak Ibu kalau yang namanya anak sulung ya. Hak kesulungan. Saya katakan hak kesulungan. Yusuf itu bukan anak sulung. Tetapi dia mendapatkan hak kesulungan. Maka yang namanya anak sulung itu mendapatkan 2 kali lipat dari anak-anaknya. Contoh ya, contoh. Saya punya abang, punya adik. Jadi saya punya 2 bersaudara. Total 3 berarti ya. Papa saya punya 3 anak. Maka abang saya paling tua itu mendapatkan 2 bagian. Artinya mendapatkan 2 kali lipat dari anak-anak. Dari saya dengan adik saya. Caranya gimana? Kalau anaknya 3 tambah 1. Jadi 4. Jadi abang saya itu 2/4. 2/4. Sedangkan saya dan adik saya dapatnya 1/4. Yusuf itu kayak gitu. Yusuf itu dapat 2 tanah dan diwakili oleh 2 anak-anaknya, Efraim dan Manasye. Dia dapat tanah banyak. Tetapi walaupun dia punya anugerah banyak, suku keturunan Yusuf tetap juga melakukan noda. Wah berat ya Bapak Ibu. Hakim-hakim memang berat. Nanti makin bawah makin hopeless. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Gimana? Karena dilihat di dalam ayat ke-22, ke-23, 24. Itu keturunan Yusuf mau serang Betel. Dan Betel itu dulu namanya kota Luz. Apa yang dilakukan oleh orang keturunan Yusuf adalah dia pakai cara yang dilakukan oleh Yosua. Kirim pengintai. Pengintai, kasih tahu dong jalan masuk kota Luz. Akhirnya ketemu orang, orangnya itu akhirnya berjanji. Kalau misalkan saya kasih tahu jalannya, maka saya jangan dibunuh ya. Sanak keluarganya jangan dibunuh. Ingat, ini peristiwa Rahab. Ya. Tapi ada bedanya. Rahab itu sudah menjadi umat covenant Allah. Kenapa? Karena dia punya pengakuan iman
yang sama dengan orang Israel. Tetapi di dalam peristiwa di ayat 23-24, para pengintai bertemu dengan orang-orang kaum dari kaum kota Luz itu. Mereka tidak punya satu perjanjian yang sama seperti Rahab, seperti juga orang Israel. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Bapak Ibu lanjutkan baca. Ketika ayat 25 akhirnya menghancurkan kota Luz, tetapi lihat ayat 26. Orang itu pergi. Jadi orang yang sudah dibiarkan oleh keturunan Yusuf, itu pergi. Pergi kemana? Dia pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang bernama Luz. Demikian nama kota itu sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu baca sekilas, nggak ada yang salah ya. Tapi ada yang salah. Kenapa? Dia adalah orang yang tinggal di kota Luz. Diselamatkan karena perjanjian dengan pengintai. Dia pergi ke kota yang dekat dengan kota Luz yang sudah dihancurkan. Dan dia mendirikan kota yang sama, yaitu Luz. Kurang ajar gak? Tuhan udah perintahkan dan suku Yusuf itu sudah menghancurkan Luz dan merubah nama jadi Betel. Sudah dong. Yang diselamatkan, yang di-spare ya. Spare itu ditinggalkan ya, ditinggalkan. Pergi dekat kota Betel. Dirikan kota yang sama, namanya Luz. Artinya, penafsir setuju bahwa ini terjadi pemberontakan. Harusnya orang-orang suku keturunan Yusuf menghancurkan lebih lanjut. Karena konyol. Kota udah dihancurkan, dibangun lagi. Ini konyol. Makanya jelas bahwa kondisi daripada ayat pertama sampai 26 menciptakan kehancuran demi kehancuran. Dan kita harus melihat di dalam juga bagian terakhir. Kita tidak membahas secara keseluruhan dan kita tidak perlu membaca. Tetapi saya memberikan kontras berikutnya di bagian terakhir. Bapak Ibu kita lihat lompat ke dalam ayat 34 sampai 36. Ada suku yang bernama suku Dan. Kita baca bergantian saja ya. Pasal pertama ayat 34 sampai 36. Saya 34, Bapak Ibu 35. Bani Dan terdesak oleh orang Amori ke arah pegunungan. Sebab orang Amori tidak membiarkan mereka turun ke lembah ayat 35. Orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Harkeres, di Ayalon dan di Saalbim. Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, setelah mereka menjadi Romawi. Wilayah orang Amori itu mulai dari pendakian Akarim dan dari Sela terus ke atas. Bapak Ibu, ini ada ending yang absurd di dalam pasal pertama. Ending kok membatas wilayah daripada suku asli, suku yang harusnya dimusnahkan. Tapi saya mau memberitakan kepada kita semua, suku-suku semua itu parah. Sehingga paling terakhir dituliskan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal pertama, suku yang paling parah yaitu suku Dan. Suku Dan itu bukan hanya tidak menghancurkan suku aslinya, tetapi suku Dan itu bahkan dihalau oleh suku asli. Artinya iya. Kalau suku-suku yang sebelumnya itu kan perang, tapi ada yang ditinggalkan, ada yang dibiarkan hidup. Tetapi suku Dan itu lebih parah. Suku Dan itu adalah suku yang akhirnya perang, tapi kalah sama Amori, akhirnya dipukul mundur. Bahkan di ayat 36, malah ada penjelasan wilayah Amori. Harusnya suku Dan hancurkan, tetapi malah dihalau. Nah, saya nggak berbicara tentang suku Dan, karena memang suku Dan di dalam paling utara itu sukunya nggak terlalu banyak, nggak terlalu kuat. Tapi saya nggak mau bicara seperti itu. Tapi saya mau membandingkan apa? Membandingkan dengan suku yang powerful lagi, yaitu suku Yehuda. Bapak Ibu lihat di ayat 35, kenapa orang Amori bisa bertahan dan menang lawan suku Dan? Kenapa? Karena cuma satu. Dia ngotot. Orang Amori itu tetap bersikeras tinggal di kotanya dia. Jadi apa? Dia menang lawan suku Dan suku Dan sebenarnya juga upper hand karena semua dikalahkan oleh Yosua di zaman Yosua. Seharusnya bisa menang, tapi suku Dan itu nggak bisa mengalahkan suku Amori. Kenapa? Bukan karena suku Amori punya kereta besi, bukan karena dia punya teknologi powerful, tapi cuma satu, ngotot. Ini mau dikontraskan dengan Yehuda. Yehuda itu powerful. Yehuda banyak. Tetapi balik lagi ke ayat 19. Yehuda ketika lihat kereta besi, takut dan mundur. Padahal kalau Yehuda itu ngotot seperti orang Amori ini, suku kafir ini, dia bisa menghancurkan kereta besi itu.
Ini mau menceritakan kepada kita kontras Yehuda yang kuat, yang powerful, tidak mau melakukan taat firman Tuhan dengan ngotot melakukan firman Tuhan. Ada kecemaran, ada bau busuk yang sudah tercium. Membandingkan dengan dan memang buku Kitab Hakim-Hakim itu menjelaskan kita yang awalnya baik, suku-suku perang, makin lama sampai ke dalam pasal 21, makin lama makin hancur, makin busuk, makin hancur. Maka saya lompat ya Bapak Ibu, pasal kedua. Pasal kedua kita baca saja, pasal kedua ayat 1 sampai 5, biar melihat bagaimana peringatan Tuhan. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat 2, kita agak bantian membaca sampai ke ayat kelima. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, Aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ayat 2. Tapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Sebab itu aku berfirman lagi, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari hadapanmu, sehingga mereka akan menjadi musuhmu dan ilah-ilah mereka akan menjadi jerat bagimu. Ketika Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Bokim dan di sana mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini di dalam tafsiran mereka setuju bahwa pasal pertama harus berhenti di pasal kedua ayat kelima, karena ayat ke-6 di dalam pasal ke-5 itu mengulang lagi setelah Yosua, ada muncul Yosua lagi. Jadi the new introduction muncul lagi di ayat ke-6. Maka kita stop di dalam ayat kelima, di dalam pasal kedua. Menceritakan apa sih? Di dalam pasal kedua bagian pertama perikop yang sudah kita baca secara bergantian itu, mau menceritakan namanya rapot Bapak Ibu. Nilai rapot. Bapak Ibu pernah ambil rapot Bapak Ibu? Jadi ini ada sedikit rahasia juga ya. Jadi papa saya tuh kalau ambil rapot saya tuh senang. Karena tidak ada yang namanya warna-warni. Tapi kalau misalkan ambil rapot adik saya, papa saya nggak mau. Suruh mama saya. Karena tuh banyak ceramah muncul. Karena banyak ini kurang ini. Nah ini sama. Bangsa Israel itu di pasal pertama lakukan firman Tuhan, gagal. Lakukan firman Tuhan, ada noda. Akhirnya malaikat Tuhan, dan itu Tuhan itu sendiri, ngomong kepada orang Israel, ini lo rapot kamu. Rapot kamu hancur. Kamu hancur, kamu tidak melakukan firman Tuhan, kamu tidak menghancurkan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu menghancurkan bangsa-bangsa ini. Kamu melanggar perjanjian, ini rapot kamu dan kamu siap dihukum. Tuhan masih kasih peringatan. Karena nantinya satu penafsir di pembukaan kedua, ini ada two introduction di dalam kitab Hakim-Hakim. Nanti di dalam ayat-ayat selanjutnya di dalam pasal kedua, kita malah lihat di dalam ayat ke-20 sampai 22. Itu menceritakan Tuhan ngomong lagi. Tuhan ngomong lagi ngapain? Tapi Tuhan ngomong dengan murka menyala-nyala. Saya bacakan ayat 20. Ia berfirman, karena bangsa Israel ini telah melanggar perjanjian yang kuperintahkan kepada nenek moyang mereka. Dan tidak mendengarkan suaraku. Aku pun tidak mau lagi menghalau dari hadapan mereka. Satupun bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu ia meninggal. Bapak Ibu, saya stop sampai di sini. Di dalam percakapan Tuhan kepada orang Israel dengan murka yang menyala-nyala. Artinya apa? Satu penafsir mengatakan ini peringatan terakhir. Rapot di pasal kedua ayat 1 sampai 5 sudah dikasih tahu peringatan. Itu seperti mid semester Bapak Ibu ya. Mid semester masih ada kesempatan perbaiki diri. Tapi di ayat kedua dari ayat ke-6 sampai kepada ayat 19 mereka tidak tobat-tobat. Ayat 20 bukan lagi peringatan, tetapi menjadi ketetapan bahwa orang Israel tidak lagi Tuhan berikan anugerah. Tuhan akan bangkitkan bangsa-bangsa sekitar untuk menjadi jerat dan menghalau orang-orang Israel. Lucu ya? Lucu kenapa? Karena harusnya bangsa Israel, umat Allah, harusnya jadi alat penghukuman bagi bangsa yang tidak kenal Tuhan. Lihat ya, Tuhan pakai penggaris, atau bukan penggaris lah, Tuhan pakai rotan buat hukum orang bersalah. Itu adalah rotannya adalah bangsa Israel.
untuk menghancurkan namanya bangsa orang Kanaan. Tapi sejak pasal 2 dikrit, ketetapan Tuhan berbalik. Tuhan malah pakai bangsa asing jadi rotan mendisiplinkan orang Israel. Ironia. Ini zaman hakim-hakim. Tuhan kasih peringatan dan Tuhan berikan sekali lagi. Tapi kalau tidak berubah Tuhan berikan ketetapan. Sama kan? Kok saya tidak ngomong tentang VOC lagi seperti kemarin ya. Tapi saya mau bicara, kalau kadang-kadang kan orang tua suka berikan, "Nak, Papa sudah peringati sekali loh, ayo bereskan, ayo belajar." Bisa begitu ya, pernah mengalami seperti itu? Terus didiemin, masih juga nggak beresin, nggak belajar. Langsung, ini peringatan kedua ya, ayo bereskan, masih lembut tuh. Masih lembut, masih sukacita, masih ceritakan. Tapi kalau udah sampai peringatan ketiga, biasanya murka menyala-nyala. Bukan murka, sapu datang. Terjadi, kenapa? Karena harus disisiplinkan. Saya tidak pro dengan VOC juga, tidak ke arah sana. Tapi ketetapan Tuhan menciptakan demikian. Tuhan tuh panjang sabar. Tuhan kasih peringatan. Tapi kalau terus lawan Tuhan nggak bisa dipermainkan dan dia harus pakai rotan untuk memukul bangsa itu untuk kembali kepada Tuhan. Tujuannya untuk kasih. Ini yang terjadi. Maka penutup Bapak Ibu bagi kita semua dalam firman Tuhan. Kita lihat kehancuran di dalam pasal pertama. Sudah ada boroknya, sudah ada kejelek-jelekan terjadi. Tapi kita bersyukur ada yang namanya 3 tokoh yang Tuhan izinkan dituliskan yang baik. Ada Kaleb, ada namanya Otnil, ada yang namanya si Asya menjadi gambaran bagaimana nantinya ada Christ figure. Ini Christ figure membicarakan kepada kita. Bangsa Israel itu dimulai dengan kondisi yang ideal. Yosua sudah mengalahkan Yeriko. Yosua sudah mengalahkan raja-raja yang powerful. Mereka punya upper hand. Artinya apa? Mereka sudah kondisi yang sangat baik. Mereka harusnya gampang melakukan tanggung jawab, melakukan firman Tuhan. Harusnya mudah. Tapi gagal. Ada kecemaran. Buruk. Ending daripada hakim-hakim. Buruk. Tapi kita bersyukur kepada Kristus. Karena Kristus itu hakim yang sejati. Dia hakim datang bukan di dalam kondisi ideal Bapak Ibu. Dia tidak berada dalam kondisi upper hand seperti bangsa Israel pada zaman hakim-hakim. Dia datang di dalam kondisi bahkan dia lahir di palungan. Bukan hanya itu saja. Dia lahir di dalam kondisi tirani. Ada Herodes yang gila. Pernah kasih dekret. Bunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun. Gila. Ada yang namanya kekaisaran Romawi yang juga gila. Kristus datang ke dalam dunia ketika inkarnasi di dalam kondisi yang tidak ada ideal-idealnya, tidak ada keuntungan, tetapi dia melakukan dengan tuntas. Dia lakukan dengan tuntas. Rencana keselamatan digenapkan dengan mati di atas kayu salib. Dan inilah teladan kita. Bukan hakim-hakim lain, bukan Yehuda, bukan Benyamin, bukan Yusuf, tetapi Yesus Kristus itulah. Dan memang Tuhan berikan sisipan Christ figure Otnil, Kaleb, dan Asya menjadi figur bagaimana Otnil dan Kaleb menghancurkan musuh-musuh. Demikianlah Kristus juga menghancurkan musuh-musuh. Menghancurkan musuh terbesar manusia itu maut, kerajaan iblis, dan juga yang namanya kuasa dosa. Dan ada Christ figure juga Asya menjadi suatu hal yang baik karena kaumnya itu dibawa masuk menikmati suatu rest, suatu tempat mata air yang mengalir yang memberikan kehidupan. Demikianlah Kristus juga. Kristus juga membawa masuk kita ke dalam kota Allah yaitu kota Sion. Kota di mana kota Allah sendiri yang bertata dan kita mendapatkan aliran dan digambarkan sebagai pohon kehidupan. Ada kehidupan, itulah gambaran, maka kita berharap bukan di dalam yang namanya Yehuda, berharap bukan di dalam raja-raja, berharap kepada yang namanya kitab hakim-hakim, tidak. Tetapi Christ figure itu ada, Kristus yang menjadi penolong kekuatan bagi kita, supaya kita memandang kepada Kristus itu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami sungguh mengucap syukur. Karena Tuhan berikan kami kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan diberikan di dalam kitab hakim supaya kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan anak-Mu yang mati di atas kayu salib
sehingga kami pun boleh mendapatkan kelegaan, dan di atas kayu salib kami sadar bahwa ada kemenangan yang sejati. Tuhan, berkatilah kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biar kami yang belajar boleh juga sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Tidak kompromi, tidak ada noda, tidak ada kecemaran. Tapi Tuhan ingatkan kami untuk berlaku setia. Walaupun kami masih muda, masih kecil. Tapi kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, boleh tetap setia. Ajarlah kami untuk bukan melihat teladan daripada manusia, bukan dari hamba Tuhan, bukan dari orang-orang yang ada di dalam dunia karena mereka pun berdosa. Tetapi biarlah kami memandang diri kami kepada Kristus yang tidak berdosa itu, yang menjadi kekuatan kami semua untuk menjalani hidup kami. Sehingga hidup kami tidak berkompromi. Ampunilah kami, pimpinlah kami, berikanlah kami dan ubahkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.